Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi, jenis, fungsi dan unsur seni budaya Nusantara. Seni Nusantara dibabakan menjadi 4 bagian, yaitu A. Jenis, unsur dan fungsi seni tari. B. Jenis, unsur dan fungsi seni musik. C. Jenis, unsur dan fungsi seni rupa. D. Jenis, unsur dan fungsi seni teater. Di video ini saya akan membahas jenis, unsur dan fungsi seni tari. Materi berikutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Satu. Jenis tari berdasarkan ragam geraknya. Tari gaya Surakarta digolongkan menjadi 3, yaitu golongan tari putri, golongan tari putra alus, golongan tari putra gagah. Tari putri yaitu Bedoyo Ketawang, tari Srimpi Anglir Mendung, tari Srikandi Mustakaweni, tari Adaninggar Kelasworo, tari Retno Pamodio, tari Golek, tari Merak, tari Bondan, tari Gambyong dan lain sebagainya. Tari putra alus yaitu tari Gunung Sari, tari Klono Alus, tari Gambir Anom, tari Menak Koncar Tari. Tari putra gagah yaitu tari Gatot Kaca Gandrung, tari Klono Topeng Gagah, tari Anilo Prahasto. Tari Handoko Bugis, tari Bugis Kembar, tari Prawiro Watang, tari Eko Prawiro, tari Prawiro Guno, tari Bondoyudo dan lain sebagainya. 2. Jenis-jenis tari berdasarkan bentuk penyajian. Berdasarkan bentuk penyajiannya, jenis tari dibagi menjadi 4 macam, yaitu A. Tari tunggal adalah jenis tari yang dimainkan mutlak oleh seorang penari. Sebagai persiapan dalam belajar tari tunggal perlu diperhatikan beberapa hal sebagai bekal, yaitu sebagai berikut: penguasaan ragam gerak sesuai koreografi, penguasaan irama seiring jiwa karakter tari, penguasaan ruang pentas, rasa percaya diri. Contoh tari putri tunggal antara lain Manipuri, Golek, Gambyong, Batik, Bondan, Gunung Sari, Menak Koncar. Pamungkas Cantrik, Kelinci, Topeng Klana, Gatot Kaca, Kuda. B. Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang penari yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pada tari berpasangan ini diperlukan keterlatihan gerak dengan partner, lawan main, pasangannya waktu tampil untuk mewujudkan keserasian dan keharmonisan. Dalam seni tradisi tari berpasangan dibedakan menjadi 2 jenis wireng dengan ciri. Ciri adalah ditarikan oleh 2 orang baik putra maupun putri. Bentuk tarinya sama, pakaiannya sama. Tidak mengambil suatu cerita, tidak menggunakan ontowecono, dialog, tidak ada yang kalah, menang, perangnya tanding, gending 1, 2 artinya ladrang diteruskan ketawang. Contoh Bogis Kembar, Bandoyudo. Yang kedua adalah jenis petilan, yaitu tari yang mengambil cerita pewayangan. Ciri-cirinya adalah tarinya boleh sama boleh tidak. Pakaiannya tidak sama kecuali lakon kembar. Menggunakan ontowecono, dialog, memetik cerita, lakon, ada yang kalah, menang, mati, perang menggunakan gending srepek, sampak, dan gangsaran. Contoh Srikandi Mustakaweni, Adaninggar Kelasworo, Srikandi Cakil, Srikandi Burisrawa, Karonsih, Handaka Bugis, Anilo Prahasto,
Gatotkaca Antorejo, Anoman Cakil, Anoman Wilkatsini. C. Tari kelompok adalah tari yang disajikan oleh sekelompok penari yang tidak berpasangan. Jumlah penari bisa 3, 4,5 atau lebih. D. Tari massal adalah tarian yang dimainkan oleh banyak penari. Penyajiannya memerlukan tempat yang luas seperti lapangan, aula dan lain sebagainya. Tari yang banyak melibatkan penari dibedakan menjadi 2, yaitu tari kelompok non-cerita, artinya tari dengan bentuk koreografi. Susunan gerak tari kelompok yang bertemakan non-dramatik, contoh tari tunggal gambyong, jaranan, tayub. Tari dolanan anak dan tari kelompok yang menggunakan cerita dramatik dapat berwujud fragmen atau cerita singkat. Contohnya tari pejuang, sendra tari, jakataruk, langendrian menak jinggo leno. 3. Jenis tari berdasarkan konsep garapan. Tari berdasarkan konsep garapan ada 2 jenis, yaitu tari tradisional dan tari non-tradisional. A. Tari tradisional adalah tari yang telah baku oleh aturan tertentu. Tari tradisional ada 3 macam, yaitu tari primitif, tari istana atau keraton, dan tari rakyat. B. Tari non-tradisional adalah tari yang tidak berpijak pada aturan yang sudah ada atau pola tradisi dan aturan yang sudah baku. 4. Unsur-unsur seni tari. Unsur seni tari ada 2, yaitu unsur pokok adalah gerak dan unsur pendukung meliputi iringan, tema, tata rias, tata busana, tata lampu, tata panggung. 5. Penjiwaan dalam menari. Penjiwaan dalam menari merupakan kemampuan penari dalam menghayati dan mengekspresikan karakter peran dan karakter tari pada waktu menari. Penjiwaan dalam menari dalam bahasa Jawa disebut wirasa. 6. Fungsi seni tari. Beberapa fungsi dan peran seni tari sebagai berikut. A. Tari sebagai sarana upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sampai masa kini yang berfungsi sebagai ritual. Ciri-ciri tari untuk upacara antara lain diselenggarakan pada tempat dan waktu tertentu, bersifat sakral dan magis, ada sesaji, dilaksanakan di tempat terbuka dan massal. Hidup dan berkembang dalam tradisi yang kuat sebagai sarana untuk persembahan, sebagai sarana memuja dewa, bersifat kebersamaan dan berulang-ulang, yang datang dianggap peserta upacara bukan penonton. Ditarikan oleh penari yang terpilih dan dianggap suci, gerak tari imitatif, meniru gerak-gerik alam sekitar, ungkapan gerak mirip ekspresi kehendak jiwa penarinya. B. Tari sebagai sarana hiburan. Salah satu bentuk penciptaan tari ditujukan hanya untuk ditonton. Tari ini memiliki tujuan hiburan pribadi, lebih mementingkan kenikmatan dalam menarikan. Tari hiburan disebut tari gembira. Pada dasarnya tarian gembira tidak bertujuan untuk ditonton, akan tetapi tarian ini cenderung untuk kepuasan para penarinya itu sendiri. Contoh tari hiburan: tari tayub, jatim, jateng, ketuk tilu, jabar, gandrung, Banyuwangi, joget bumbung, Bali, Serampang 12, Sumatera, tari Sekar Putri, Ratu Graheni. C. Tari sebagai sarana pergaulan. Dalam hal ini tari memiliki fungsi pergaulan antara sesame manusia.
Contoh tari ketuk tilu, jaipongan, maengket, Sulawesi, tari tujuah lompat, Maluku. D. Tari sebagai media pendidikan. Kegiatan tari dapat dijadikan media pendidikan, seperti mendidik anak untuk bersikap dewasa dan menghindari tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai keindahan dan keluhuran, karena seni tari dapat mengasah perasaan seseorang. E. Tari sebagai pertunjukan. Tari pertunjukan adalah bentuk komunikasi sehingga ada penyampai pesan dan penerima pesan. Tari ini lebih mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya. Tarian ini lebih digarap sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tarian ini sengaja disusun untuk dipertontonkan. Oleh sebab itu penyajian tari mengutamakan segi artistiknya yang konsepsional yang mantap, koreografer yang baik serta tema dan tujuan yang jelas. Contoh tari pertunjukan tari piring, Sumatera. Tari ngeremo, Jatim, Gambyong, Surakarta.